बता कैसे उनका दिल चुराना है आज फिर अकेले में उनसे मिलने जाना है जाते जाते। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda itu bernama Rohit. Mereka pun berkenalan dan Gaurav membalut luka di tangan Rohit yang menahan pisau saat para preman akan melukai Gaurav. Rohit mengatakan kalau dia sedang mencari pekerjaan. Dan dengan senang Gaurav memberi kartu namanya dan menyuruh Rohit untuk datang ke kantornya. Mulai saat itu juga mereka pun menjadi teman yang akrab. Beberapa hari kemudian Rohit pun mendatangi kantor yang beralamat yang ada di kartu nama yang diberikan Gaurav. Awalnya Rohit menganggap Gaurav juga hanya seorang pegawai biasa di kantor tersebut. Namun setelah manajer kantor datang dan menjelaskan kalau Gaurav adalah pemimpin di kantor tersebut, Rohit pun terasa malu hingga tersengaja Rohit menjatuhkan sepucuk surat yang terselip saat Rohit mengambil sapu tangannya. Gaurav pun memberi pekerjaan kepada Rohit hingga Rohit pun terasa senang dan bahagia. Dan Rohit segera pamit untuk pergi dari ruangan tersebut. Perasaan kecewa pun Gaurav rasakan begitu mendalam. Ternyata wanita yang Gaurav dan Rohit cintai adalah wanita yang sama, yaitu Sweta. Keadaan itu pun memaksa Gaurav yang harus menyudahi perasaan kepada Sweta. Karena Gaurav lebih mementingkan perasaan teman baiknya, yaitu Rohit, dan wanita yang dicintai yaitu Sweta. Suatu malam Rohit dan Sweta dihadang oleh para preman. Ternyata para preman itu masih dendam kepada Rohit ketika mereka kalahkan saat Rohit menolak buat tak berdaya lagi dengan beberapa kali menusukkan pisau di perut Rohit dan melemparkan tubuh Rohit ke dasar laut hingga Rohit pun tewas. Kehilangan sosok Rohit pun sangat Gaurav rasakan sebagai sahabat yang telah mendapatkan tempat tersendiri di hati Gaurav karena kebaikan dari sosok Rohit. Sweta yang membuat kakak dan teman-temannya pun merasa kebingungan. Suatu hari keluarga Gaurav mendapatkan kunjungan dari salah satu teman ayahnya yang baru saja datang dari Amerika. Yang mana kedatangan mereka mempunyai tujuan untuk menjodohkan adik Gaurav yaitu Rosni dengan anak dari teman ayahnya Gaurav. Dan di sela-sela perbincangan mereka, kelihatan Gaurav yang beberapa kali menatap ke arah Sweta yang sudah mulai mengeluarkan wajah keceriaannya pasca kehilangan sang kekasihnya. Menuju ke toko bunga. Dia pun menghentikan mobilnya dan membuntuti kakaknya tersebut yang sedang memesan bunga. Rosni pun penasaran untuk siapa kakaknya memesan bunga. Setelah Gaurav meninggalkan toko bunga tersebut, Rosni pun segera melihat untuk siapa dan di mana bunga itu akan diantar. Rosni sangat kaget setelah nama penerima bunga tersebut adalah Sweta. Seketika itu juga Rosni memberitahu kepada ayah dan ibunya tentang perihal tersebut. Mendengar kalau Gaurav sedang menyukai seorang wanita, ayah dan ibunya sangatlah senang karena sudah lama mereka menginginkan Gaurav untuk menikah. Mereka pun disambut baik oleh Sweta dan kakaknya. Rencana perjodohan pun ibu Gaurav sampaikan kepada Sweta dan kakaknya. Mendengar perjodohan tersebut, Sweta pun sangat kaget dan beranjak lari ke kamarnya. Sepertinya Sweta belumlah siap dengan perjodohan itu. Karena kehilangan sosok Rohitlah yang membuat Sweta masih merasa bersedih. Namun Rosni dan kakak Sweta minta kepada pamannya untuk tidak memberitahu kepada semua orang, terutama kedua orang tuanya, lebih-lebih kepada Sweta, wanita yang dicintainya. Mereka pun berpelukan karena sudah cukup lama mereka tak bertemu. Namun tiba-tiba Viren bersama Rohit. Viren mengatakan kepada Gaurav bagaimana Gaurav bisa berteman dengan Tony Bragansa, yang mana Tony Bragansa adalah seorang mekanik di bengkel mobil milik Viren. Namun Gaurav membantah perkataan Viren kalau pria yang difoto itu adalah teman baiknya, yaitu Rohit. Mungkin hanya kemiripan wajah saja. Namun Viren mengatakan kepada Gaurav kalau Viren akan mengajak Gaurav ke tempatnya untuk memperkenalkan Gaurav dengan Tony Bragansa. Dan tak lama mereka pun tiba di tempat Viren, yang mana Tony Bragansa ada di sana, yang sedang menari di sela iring-iringan pengantin pun terjadi antara Gaurav dan Tony. Pada Tony,
untuk berpura-pura menjadi Rohit dan masuk di kehidupan Shweta agar Shweta mengira kalau Rohit masih hidup, sehingga Shweta bisa sembuh seperti semula lagi. Karena Gaurav sangat menginginkan bisa melihat senyuman di wajah Shweta, meskipun apa yang dilakukan Gaurav ini terlihat bodoh di hadapan semua orang. अब उनका पूरा फैमिली है। Awalnya Tony menolak dengan permintaan Gaurav karena dia hanyalah seorang mekanik di sebuah bengkel milik Viren, adik ipar Gaurav. Namun setelah Gaurav memberikan imbalan yang pantas untuk Tony pun mau melakukan apa yang diminta oleh Gaurav. Tony berkali-kali sengaja datang dan pergi di hadapan Shweta, yang membuat Shweta bergairah lagi dan mempunyai semangat lagi. Yang sedang tertidur pulas, hanya sekedar memandangi wajah anak tersayangnya, yang mana ayah Gaurav merasa sangat kasihan melihat nasib anaknya. Air mata pun tak terbendung lagi dari mata sang ayah. Dan di saat menerima telepon dari adiknya, tiba-tiba Gaurav sudah ada di belakang sang ayah. Dan di sini terungkaplah sudah apa yang Gaurav tutup-tutupi perihal sakit yang dialaminya. Karena sang ibu juga rupanya sudah lama mendengarkan apa yang dibicarakan Gaurav dan ayahnya. Besok harinya, Tony menghampiri Gaurav untuk berpamitan kalau Tony akan pergi. Karena Tony sudah merasa tak nyaman lagi, terus-terusan harus menjadi Rohit. Dirinya ingin sekali kembali menjadi Tony Braganza sebagai seorang mekanik. Dia tak mau diatur-atur lagi di dalam hidupnya. Meskipun Gaurav sudah melarang pergi, tapi Tony bersikeras dan meninggalkan Gaurav. Setelah tiba di tempat tinggalnya, Tony kaget tiba-tiba muncul Shweta yang sudah ada di ruangan tersebut. Tony pun marah sambil merobek foto-foto tersebut dan menyeru Shweta untuk keluar dari ruangannya. Namun tiba-tiba datang Gaurav yang melihat wajah Shweta yang ketakutan setelah keluar dari ruangan Tony. Dirasa ada apa-apa, Gaurav pun memarahi Tony dan mengatakan, "Hai Tony, aku membayarmu hanya untuk menyembuhkan Shweta, bukan untuk menyakitinya." Tony pun sudah merasa capek yang harus menjadi Rohit, yang selalu dikejar-kejar Shweta sebagai Rohit. Mendengar hal itu, Gaurav sangat marah dengan keputusan Tony, hingga Gaurav pun mengusir Tony dan memberikan tiket untuk kepulangannya. Dan di saat Gaurav meluapkan kemarahannya kepada Tony, tiba-tiba sakit kepala Gaurav kumat, dan seketika itu juga Gaurav tak sadarkan diri, hingga Tony segera menelpon dokter dengan penuh ketakutan. Namun tiba-tiba Mr. Tony Braganza, Rohit Malhotra. Shweta, hingga Rohit merasa Gauravlah yang lebih pantas mendapatkan Shweta. Rohit juga menjelaskan kalau sebenarnya di malam itu Rohit sempat melihat Gaurav yang meletakkan bunga di depan kamar pintu hotel Shweta. Hingga akhirnya Rohit menyuruh para preman untuk berpura-pura membunuh dirinya dan melemparkan ke dasar laut, hingga semua orang akan menganggap kalau Rohit sudah mati. Rohit merasa hanya itulah yang bisa Rohit lakukan untuk membalas kebaikan Gaurav kepada Rohit. Hal itu pun Rohit ceritakan kepada Shweta dan kakaknya, hingga Shweta baru menyadari kalau Gaurav begitu menyayangi dirinya dengan selalu memberikan bunga tanpa memberitahu identitasnya. Di tengah perjalanan pulang, Gaurav mengalami sakit kepala yang tak tertahankan. Akhirnya, dengan menahan sakit yang luar biasa di kepalanya, dia pun sampai membawa dirinya ke rumah sakit. Gaurav pun segera mendapatkan perawatan, dan semua orang yang menyayangi Gaurav pun tiba di rumah sakit untuk melihat kondisinya. Gaurav pun meninggal dunia, dan film pun selesai.